Halo, selamat siang Tribuners. Tribunnews Update siang hari ini nemenin kamu lagi ya bareng sama Nila Irda selama 30 menit ke depan. Berbagai informasi yang pasti bakalan aku sampaikan buat kamu. Kita update informasi bareng-bareng Tribuners, isu nasional, internasional, viral, dan konflik yang kemudian terjadi sampai saat ini di berbagai wilayah. Kita langsung masuk aja ke informasi yang pertama. Tribuners, ini adalah kabar terupdate terkait kasus mutilasi yang menewaskan seorang wanita bernama Uswatun Hasanah, di mana jasad korban ini ditemukan di dalam koper merah Tribunars. Update informasi terkininya bahwa pihak kepolisian sudah berhasil menangkap terduga pelaku mutilasi dari Uswatun Hasanah ini pada hari Sabtu malam dan sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian ketika ditanya awak media pada siang hari ini tadi, Tribunars. Dari informasi bahwa terduga pelaku ini adalah pria yang berasal dari Tulungagung, yang mana pelaku juga punya rekam jejak menjadi makelar jual beli mobil bodong gitu ya, seperti misalnya mobil kreditan, mobil gadai, dan lain sebagainya. Untuk informasi juga buat Tribuners, kalau jasad korban sebelumnya ditemukan di dalam koper berwarna merah di Desa Dadapan, Kecamatan Kedal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saat ini pelaku juga dikonfirmasi sudah dibawa ke Polda Jawa Timur ya. Hasil kerjasama antara Satreskrim Polres Ngawi, Tribuners bersama dengan Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan juga Satreskrim jajaran Polda Jawa Timur. Uswatun Hasanah ini adalah ibu dua anak yang merupakan warga Blitar, tapi kemudian kerja di wilayah Tulungagung. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Ngawi sendiri, Tribuners, bahwa saat ini terduga pelaku memang sedang dimintai keterangan oleh pihak polisian, yang mana salah satu pendalamannya adalah untuk menemukan beberapa potongan tubuh korban yang memang dibuang secara terpisah oleh terduga pelaku gitu ya, Tribuners. Yang mana hal ini kemudian menjadi fokus kepolisian untuk mengumpulkan seluruh jasad atau potongan tubuh korban ini sebelum akhirnya nanti korban akan dimakamkan. Dari keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian, nantinya rilis kasus ini Tribuners atau konferensi pers akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian pada esok hari atau pada hari Senin ya, berarti ya, yang nanti akan mengungkap apa kemudian motif dan alasan dibalik pembunuhan terhadap korban ini gitu. Kita masih soal korban mutilasi Uswatun Hasanah ini, Tribunar, setelah kemudian terduga pelaku ini ditangkap oleh pihak kepolisian ya. Kepolisian juga mendapatkan titik terang di mana saja jasad-jasad dari atau potongan tubuh dari korban ini dibuang. Nah, salah satunya adalah bagian kepala dari korban mutilasi ini yang kemudian ditemukan di Trenggalek, Tribunar. Sementara bagian tubuh lain ini berada di wilayah Wi gitu. Jadi bagian kepala korban mutilasi Fatun Hasanah ini dari keterangan kepolisian di tempat wilayah Trenggalek, Jawa Timur, telah terduga pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Ada beberapa potongan tubuh yang hilang, masuk bagian kepala. Kemudian Polres Ngawi ini sama di Treskrimum Polda Jawa Timur berusaha keras untuk mencari potongan jasad Uswatun Hasanah sendiri di dalam koper merah pada hari Kamis 23 Januari kemarin, Tribuners, dan berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan lapangan kami, ini bagian kepala korban ditemukan di wilayah Juruk Bang Watulimo di Trenggalek. Yang mana Juruk Bang ini semacam air terjun kecil ya, yang punya grojokan di tepi jalan utama di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Setelah berhasil ditemukan, bagian kepala korban juga sudah diambil oleh Polres Tulungagung bersama dengan Polda Jawa Timur. Dari hasil otopsi sendiri, beberapa bagian tubuh korban yang tidak ada dalam koper merah yang ditemukan oleh pihak terkait gitu ya, Tribun, adalah bagian kepala, kemudian kaki sebelah kiri yang juga terpotong sampai dengan pangkal paha, dan juga kaki bagian kanan yang terpotong sampai bagian lutut. Dari informasi pihak kepolisian sendiri dikatakan bahwa seluruh bagian badan korban ini sudah ditemukan, Tribuners, berkat penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terduga pelaku. Tapi kemudian di mana saja bagian-bagian lain dari tubuh korban ini ditemukannya, ini tidak ada penjelasan lebih rinci dari pihak kepolisian. Tapi konfirmasi dari kepolisian mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh korban ini sudah berhasil ditemukan, Tribuners. Dari foto terduga pelaku sendiri yang diperoleh oleh
pihak kami ini terlihat bahwa tampang pelaku memang masih cukup muda ya, yang mana perawakannya ini kurus dengan rambut hitam cepaknya. Ketika ditangkap, terduga pelaku juga mengenakan kaos merah dengan lengan panjang dan juga celana pendek berwarna hitam, yang mana foto-foto terduga pelaku ini juga viral ya, Tribuners ya, di media sosial. Kondisi terduga pelaku memang cukup memprihatinkan juga karena tangan terlihat terborgol ke belakang sembari duduk di lantai begitu ya. Sementara kedua kakinya terlihat bekas luka yang sudah diperban, yang mana ini adalah luka tembak di bagian betis yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian saat terduga pelaku atau seorang tersangka ini ditangkap tapi berusaha untuk melarikan diri. Nanti kita akan update informasinya ya Tribuners ya, setelah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian karena rilis baru akan di esok hari berdasarkan dari terduga aku sendiri. Di kasus kriminal, kita lanjut ke informasi ini adalah sosok Kades Kohot yang menolak pagar laut dibongkar. Kades yang kemudian terlibat perdebatan sama dengan Menteri BPN Nusron Wahid. Jadi ini adalah Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang, Banten yang sekarang memang sedang jadi perhatian karena menjadi pihak yang cukup berbeda ya karena menolak adanya pembongkaran pagar laut di Tangerang. Dia mengatakan bahwa tidak mengesahkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta dilakukan pembongkaran pagar laut ini. Arsin ini sendiri adalah kepala desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang mana diketahui sudah menjabat sejak tahun 2021, Tribuners. Meski memang belum terbukti kebenarannya, Arsin ini juga disebut-sebut adalah sosok kepala desa yang super kaya raya gitu ya, karena dengan gaji seorang kades saja, Arsin ini bisa memiliki sejumlah barang-barang mewah. Di media sosial juga ramai di Tribuners yang Arsin ini disebut punya harta yang juga sangat berlimpah termasuk sejumlah mobil mewah seperti Rubicon dan juga Fortuner. Kali ini diunggah oleh beberapa akun di X gitu ya, yang mana memperlihatkan aktivitas yang kemudian dilakukan oleh Arsin sehari-hari. Ketika memang berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, ini juga sosok Arsin ini menjadi sorotan Tribuners karena memang Artin ini dijaga oleh sejumlah pria-pria berbadan kekar gitu ya, mirip pejabat ketika dijaga oleh pengawal atau pas pampres gitu, ketika setelah selesai berdiskusi bersama dengan Nusron Wahid. Nah, saat itu awak media ini sempat mencoba untuk menanyai Arsin terkait statementnya yang meminta agar pagar laut ini tidak dibongkar gitu ya. Tapi kemudian Arsen ini menolak memberikan keterangan, hanya saja pengawalnya yang kemudian maju dan meminta awak media ini untuk tidak menanyainya. Arsin sendiri ini sempat bilang ya, Tribuners ya, bahwa ini dulunya adalah sebuah empang gitu. Jadi dari Arsin ini langsung dibantah oleh Menteri BPN sehingga kemudian pencabutan sertifikat HGM gitu ya yang sebelumnya sempat ada di wilayah ini langsung dilakukan oleh pihak terkait. Oke, dari informasi Tribuners kita beralih ke informasinya. Ini adalah seorang polisi yang viral memainkan dinas di Jambi dan kalian tahu bagaimana nasibnya sekarang ya. Jadi oknum polisi ini Tribuners viral di media sosial yang mana ketahui bahwa yang bersangkutan ini ternyata adalah oknum anggota Polres Merangin Jambi. Dari video yang menetas dari banyak warganet ini dinilai menjadi tindakan pantas dan juga mencoreng citra kepolisian. Banyak yang kemudian mengecam aksi oknum polisi ini karena memang yang bersangkutan melakukan sirine mobil dinas ketika bertugas, tapi tidak dalam keadaan darurat, Tribuners. Menanggapi viralnya video ini, kemudian Polda Jambi melalui Kasubdit Penmas Bithumas Kompol Amin Nasution sendiri mengungkapkan beberapa klarifikasi itu ya, yang mana ia bahwa oknum polisi di video ini
Pangkatnya adalah Bribda dan merupakan anggota Polres Merangin. Kompol Ami juga bilang bahwa setelah pemeriksaan selesai, hasil juga nantinya akan ditindaklanjuti yang mana sekarang apabila memang terbukti melakukan Tribuners yang bersangkutan oknum polisi ini akan menghadapi disiplin dan juga sidang kode etik. Setelah itu diketahui bahwa video yang menjadi sorotan itu sudah diambil pada tanggal 24 Mei 2024 ketika memang kegiatan rutin ini sedang dilakukan. Saat ini yang bersangkutan juga sudah berada di tahanan khusus ketika ada oknum kepolisian yang memang melakukan pelanggaran Tribuners. Nanti kita akan melihat apa kemudian tindakan akan diambil oleh pihak kepolisian jikalau memang benar ada yang juga dilakukan oleh polisi muda ini dengan kan sirene strobo untuk bercandaan gitu ya, padahal sedia tidak dalam keadaan darurat gitu. Oke, lanjutkan ke informasi lainnya ini soal statement atau video yang disampaikan oleh Deddy Tribuners melalui akun Instagram dan juga TikTok miliknya Master Corbusier gitu ya. Nah, statement dari Deddy Corbusier ini kemudian mendapatkan respon dari anggota Komisi 1 DPR, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, yang mana beliau ini mengatakan bahwa pernyataan Deddy Corbusier ini sangat kontroversial soal anak-anak yang mengeluhkan menu makan bergizi gratis. Menurut TB Hasanuddin, sebenarnya beliau ini tidak ingin mengomentari paparan dari Deddy Corbusier sebagai seorang warga sipil, tapi menurutnya sebagai prajurit TNI aktif, menurutnya Deddy Corbusier ini harusnya dikenakan hukum disiplin militer ya, bahkan yang juga berlaku pada pidana militer. TB Hasanuddin ini bilang kalau dalam peraturan disiplin militer, setiap militer wajib menegakkan norma, etika, dan juga kehormatan prajurit. Selain itu, TB Hasanuddin juga bilang ada 8 hal wajib di mana setiap TNI aktif ini harus mematuhi aturan. Dari keterangannya juga, Tribuners diketahui bahwa memang di tanggal 17 Januari 2025 ya, Deddy Corbusier ini tuh sempat mengkritik keluhan anak-anak soal menu makan bergizi gratis. Nah, Deddy Corbusier ini menganggap kalau anak-anak ini perlu bersyukur gitu ya, karena sudah diberikan makanan secara cuma-cuma. Selain itu, Deddy juga cerita tentang caranya mendidik anaknya, mana menurut Deddy Corbusier kalau anak mengeluh soal makanan, maka ia kemudian akan mengambil tindakan yang tegas gitu Tribuners. Karena Deddy Corbusier nih bukan hanya seorang presenter atau public figure saja, tapi dia juga menjabat atau punya semat letnan kolonel tituler yang juga memang sudah diberikan ketika Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kalau kita lihat program makan bergizi gratis, Tribuners ini memang banyak banget orang yang positif tapi juga kontra karena di satu sisi melalui keterangannya Presiden Prabowo juga meminta maaf karena belum seluruh wilayah mendapatkan makan bergizi gratis. Di satu sisi juga ada beberapa anak-anak, terutama anak-anak SD di beberapa wilayah yang mengaku tidak terlalu suka dengan menu makan bergizi gratisnya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak SMP dan SMA, kebanyakan dari mereka ini memang merasa bersyukur gitu ya dengan program makan bergizi gratis ini. Yang menjadi masalah, Partai Gerindra juga pernah bilang Tribuners kalau untuk mengurus makan bergizi gratis ini, untuk anak SMP dan SMA tidak akan jauh lebih sulit seperti halnya anak-anak yang masih duduk di bangku SD karena kebanyakan dari mereka ini memang masih pilih-pilih atau picky eater ya. Kalau ada menu makanan yang tidak dia suka biasanya memang tidak dikonsumsi. Jadi ini juga akan menjadi tantangan bagi pihak pemerintah untuk bisa mencapai seluruh segmen termasuk menu-menu yang juga akan bermanfaat juga ya bagi anak-anak gitu. Dari informasi makan bergizi gratis Tribuners, kita update ke informasi lainnya, yang mana hari ini Tribuners adalah final Indonesia Master 2025. Yang mana nantinya pertandingan akan berlangsung di hari Minggu ini dimulai dari jam 1 siang. Sebelum digelar laga final Indonesia Master ini, diketahui memang ini menjadi salah satu acara perpisahan juga ya bagi The Daddies ya, karena Daddies yang merupakan sematan untuk atlet Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan ini memang sudah memutuskan untuk pensiun dan juga
gantung raket. Nah, secara kebetulan juga ajang Indonesia Master 2025 ini akan menjadi turnamen terakhir dari Ahsan dan juga Hendra untuk menutup karirnya. Meskipun harus tersingkir dan tidak masuk ke babak final Tribuners, tapi kemudian nantinya The Daddies ini bisa menyaksikan salah satu perjuangan dari ganda putra Indonesia juga, yaitu Fajar dan juga Muhammad Rian Tribuners. Di momen ini juga diketahui bahwa nantinya Fajar Alfian dan Rian Adriato ini akan bertanding di final, yang mana itu menjadi salah satu upaya ya bagi Fajar dan juga Rian untuk bisa sukses dan lolos sampai memenangkan turnamen ini. Yang mana ini juga menjadi salah satu nantinya untuk Ahsan dan juga Hendra. Nah, menurut keterangan Fajar juga Rian sendiri, nantinya laga akan berlangsung ya Tribuners, tidak hanya diikuti oleh Fajar dan juga Rian saja, tapi John Christie juga hari ini nantinya akan berlanjut untuk main di final setelah kemarin di semifinal berhasil mengalahkan petarung lainnya seperti itu. Kita akan lihat nanti Tribuners pertandingannya dan kita juga akan berharap ya agar nantinya Fajar ataupun Jonathan Christie ini bisa mendulang poin yang banyak dan nanti bisa memenangkan Indonesia Master 2025. Dari informasi badminton, Buners, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini kasus pagar laut di Tangerang, Banten, yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya. Ini juga berbuntu polemik yang super duper panjang, Tribuners, karena kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Kalau aku bisa sebutkan satu persatu, di antaranya adalah sosok legend purnawirawan Nono Sampono, yang mana Nono Sampono ini adalah Presiden Direktur di Agung Sedayu Group, yaitu jajaran direksi dari PT Cahya Inti Sentosa yang punya sertifikat hak guna bangunan di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Tribunars. Nono Sampono ini juga merupakan purnawirawan legend TNI yang juga menjadi tokoh militer tanah air. Nono Samponi pernah menjadi Pas Pampres, kemudian pernah menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI, sampai pernah juga menjadi Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas pada tahun 2010. Tidak hanya Nono Sampono, Tribuners, ada sosok lain juga yang kemudian terseret kasus ini adalah Freddy Numberi. Ini adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut yang pernah juga menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden SBY. Yang mana Freddy Numberi ini juga menjadi komisaris di dua perusahaan Tribuners yang memiliki SHGB di Laut Tangerang, Banten, yaitu PT Intan Agung Makmur dan juga PT Cahaya Inti Santosa. Jabatan Freddy sendiri tercatat dalam akta hukum umum ya bagi kedua perusahaan ini, yang mana beliau adalah Laksamana Madya TNI Purnawirawan yang lahir di 15 Oktober 1947 silam. Selain menjadi militer, beliau juga merupakan politikus di tanah air yang mana pangkat tertingginya di Angkatan Laut kala itu adalah Laksamana Madya, Tribuners. Tidak hanya dua tokoh senior ini, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI ya, Hadi Cahyanto, karena kita tahu bahwa Hadi Cahyanto ini pernah juga menjabat sebagai Menteri ATR BPN di 2022 sampai dengan 2024. Yang mana dari keterangan Menteri ATR BPR sekarang yaitu Bapak Nusron Wahid ini disebutkan kalau HGB juga SHM Pagar Laut ini terbit sertifikatnya di tahun 2025, di 2023, Tribunars aka pada saat itu memang Hadi Cahyanto yang memang sedang menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Makanya nama dari mantan Panglima TNI ini kemudian terseret ya dalam konflik yang ada di pagar laut Tangerang, karena sampai sekarang memang kita juga belum tahu Tribuners siapa dalang di balik pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten ini. Dari informasi dari Tangerang, Banten, Tribuners, kita lanjut ke informasi lainnya. Ini datang dari internasional, yang mana Presiden Donald Trump baru saja mengizinkan pasokan bom seberat 2.000 pon untuk bisa dikirimkan ke Israel. Aturan ini itu justru mencabut larangan yang sebelumnya sudah diberlakukan oleh pemerintahan Joe Biden. Jadi keputusan Joe Biden ini diambil pada Mei lalu ya, Tribuners ya, untuk menangguhkan pengiriman bom ke Israel, karena biasanya
bom-bom yang kemudian dikirim ini akan menambah banyaknya korban dari sipil. Untuk itu, kemudian penangguhan pengiriman bom pada bulan Mei lalu ini menjadi salah satu kemajuan gencatan senjata antara Israel dan juga sekutu Hamas di jalur Gaza. Tapi sekarang melalui keterangan pejabat Israel bahwa perintah kepada Pentagon dari Donald Trump ini untuk melepaskan amunisi ya sudah disampaikan pada Jumat 25 Januari kemarin, Tribuners. Tiga pejabat Israel juga bilang kalau akan ada 1.800 bom MK-84 yang akan siap dikirimkan ke Israel dalam beberapa hari mendatang. Pemerintahan Biden sendiri awal khawatir ya kalau penyebaran bom seberat 2.000 pon ini akan mengakibatkan semakin banyaknya korban sipil. Tapi kini di tengah gencatan senjata, Donald Trump ini justru ikut mencabut larangan itu, Tribuners. Sementara dari catatan bulan September lalu, bom yang dikirimkan Amerika Serikat ini pernah menjadi salah satu senjata untuk pembantaian besar di wilayah Al-Mawasi, Gaza. Di satu sisi, hal ini juga menimbulkan banyak tanda tanya karena Donald Trump ini adalah presiden yang berharap bahwa ada gencatan senjata final di jalur Gaza. Tapi justru ada aturan yang berbeda yang diambil yaitu dengan memperbolehkan pengiriman bom 2.000 pon dalam agresi yang bisa dipakai oleh Israel sewaktu-waktu seperti itu. Jadi hal ini nantinya ditakutkan atau dikhawatirkan Tribuners akan menjadi salah satu pengganggu upaya gencatan senjata yang sampai sekarang sedang berlangsung sejak 19 Januari lalu. Sementara itu, Tribuners, ini ada update informasi dari DPR RI yang mana nantinya DPR RI akan memanggil ATR BPN termasuk Menteri ATR BPN buntut polemik penerbitan SHGB di wilayah pagar laut. Komisi 2 DPR RI mengatakan akan memanggil jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk meminta penjelasan soal penerbitan sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut Tangerang, Banten. Tribuners, diketahui ada sekitar 263 SHGB ya yang memang sudah diterbitkan di lokasi pagar bambu sepanjang 30,16 km ini. Tapi sejumlah sertifikat ini sudah dinyatakan dicabut oleh pemerintah karena dinyatakan cacat prosedur atau material. Anggota Komisi 2 DPR sangat menyayangkan polemik ini yang mana menurutnya nantinya memang akan dilakukan pendalaman lebih lanjut pada Menteri ATR BPN untuk tahu gimana mungkin kemudian ya ada sertifikat yang bisa berdiri padahal lahan yang diberikan SGM ini adalah lahan yang menjadi jalur laut yang sedianya secara aturan undang-undangan memang tidak diperbolehkan. Pemanggilan ini rencananya akan dilakukan pada pekan depan ya Tribuners ya untuk konfirmasi layaknya yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi 4 yang memanggil Menteri KKP juga untuk memintai keterangan polemik yang terjadi di wilayah pagar laut Tangerang. Dan sekarang waktunya Menteri yang harus menjelaskan ada DPR RI, bagaimana mungkin ada sertifikat-sertifikat yang kemudian muncul, padahal itu wilayah laut yang sedianya tidak ada pemiliknya atau merupakan negara. Kita tutup informasi hari ini Tribuners dengan kabar dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Ada momen ketika Prabowo dijamu makan malam Presiden India yang mana Bapak Presiden juga mengenalkan jajaran menterinya. Presiden Prabowo Subianto diketahui menghadiri undangan jamuan makan malam ya Tribuners ya di kediaman kenegaraan Presiden India Draupadi Murmu di Rashtrapati Bhavan yang letaknya ada di New Delhi, India, Tribuners. Dalam acara yang berlangsung hangat ini, Presiden India juga berterima kasih kepada Prabowo Subianto karena sudah menerima undangan untuk bisa hadir dalam perayaan Hari Republik India sebagai tamu kehormatan. Prabowo Subianto juga datang mengenakan setelan jas biru tua, sementara Drupadi sendiri mengenakan baju sari kuning dan juga hijau, Tribuners. Dalam jamuan makan malam ini, Prabowo Subianto ini duduk di samping Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang mana pertemuan diawali dengan pemberian penghormatan, kemudian diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dan Prabowo Subianto juga dipandu oleh Drupadi untuk bisa bersalaman dengan anggota pemerintahannya. Presiden Prabowo ini juga memandu Drupadi untuk bersama-sama Tribuners dan juga memperkenalkan menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang diajak ikut serta dalam lawatan ke India ini ya. Seperti misalnya hadir ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada Menteri Luar Negeri Sugiono, ada Menteri Kebudayaan Fadlizon, ada juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan juga ada Menteri Komdiji Mutia Hafid, Tribuners. Yang mana Prabowo Subianto dan Drupadi ini juga sempat ya untuk bercengkrama sembari melihat ornamen-ornamen bersejarah yang ada di Resrapati Bafen ini. Agenda nantinya Pak Presiden akan berada di India ya, Tribuners ya, sampai tanggal 26, yaitu pada hari Senin besok. Setelah dari India, Pak Prabowo akan melanjutkan perjalanan kunjungan juga ke negeri tetangga kita atau ke Malaysia dalam rangka untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan juga Malaysia. Oke, Tribuners, Tribunnews update siang hari ini bareng sama Nila Irda. Habis ini kamu akan menyaksikan program-program lain di live update untuk tahu berbagai informasi dari Sabang sampai Merauke ya yang akan disampaikan secara langsung oleh wartawan lapangan kami. Sekarang waktunya aku untuk terima kasih banyak sudah membersamai Nila dalam 30 menit ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.